Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Hanifa. Saya berasal dari kelas 11-1 atau 11 IPA 1. Jadi hari ini saya ingin mengerjakan soal matematika tingkat lanjut dari nomor 2, 4, 6, 8, dan 10. Tapi kali ini saya ingin mengerjakan soal nomor 2. Diketahui soalnya hasil bagi dan sisa pembagian dari x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dikurang 9x dikurang 11 oleh x kurang 6 berturut-turut adalah. Nah, kalau dalam soal diketahui hasil bagi dan sisa pembagian, maka kita memakai rumus skema Horner. Nah, pertama kita harus mencari nilai x-nya dulu. Di sini kan dibilang kalau x kurang 6 dengan cara x kurang 6 sama dengan 0. Maka x sama dengan 6. Nah, kita sudah dapat nilai x-nya. Sekarang kita pakai rumus skema Horner. Di soalnya ini kan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat dikurang 9x dikurang 11. Maka kalau kita terapkan dalam skema Horner, x pangkat 3 ini dihitung 1 min 4, x kuadratnya dihitung minus 4, x nya minus 9 dan minus 11 dikali 6. Satunya turun, ditambah. Satunya turun, 1 kali 6, 6, minus 4 ditambah 6, 2 kali 6, 12, minus 9 ditambah 12, 3 kali 6, 18, dan minus 11 ditambah 18, hasilnya 7. Maka kita dapat simpulkan bahwa hasil baginya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 dan sisa pembagiannya adalah 7. Oke, kita lanjut nomor 4 dengan soal jika matriks A sama dengan 2 minus 5, 4, 7, maka determinan A adalah. Nah, jadi cara mencari determinan adalah determinan A sama dengan 2 kita kali silang kayak gini. Jadi 2 kali 7 kurang minus 5 kali 4 dengan 14. 2 kali 7 14, min ketemu min positif, jadi ditambah 20, maka hasilnya 34. Selanjutnya kita mengerjakan nomor 6 dengan soal jika matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4 mempunyai inverse matriks A aksen sama dengan A tambah 1, A tambah B, C tambah 1 per 2 dikali D, A tambah B dikurang 1 per 2 kali D. Nah, nilai A tambah B tambah C dan D adalah mencari inverse dari matriks A supaya kita bisa menemukan nilai A, B, C, dan D dengan cara A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. A inverse sama dengan 1 per cara mencari determinan saling silang saja matriksnya, yaitu 2 kali 3 1 kali 4 dikurang 2 kali 3 dikali A join A. A join A itu adalah 4, 1, minus 2, minus 3. A inverse sama dengan 1 per 4, 1 kali 4, 4, minus 2 dikali 3, minus 6, maka 4 kurang 6 adalah minus 2. Dikali 4, minus 2, minus 3, 1. Coba dulu. Lanjut, kita kali masuk satunya ini ke dalam matriks, sehingga hasilnya 1 dikali 4, 4 per minus 2, 1 dikali minus 2, minus 2, minus 1 dikali minus 3, minus 3, dan 1 dikali 1 per minus 2. Maka hasil dari A inverse adalah 4 dibagi minus 2, minus 2, minus 2 dibagi minus 2, 1. Nah, 3 dibagi 2 ini kan tidak bisa, tapi kita bisa menghilangkan minusnya karena dibagi. Jadi min bagi min tetap positif. Jadi 3 per 2 dan 1 per minus 2. Kita sudah dapat nilai A inverse-nya, langsung saja kita menggunakan persamaan.
A inversnya adalah minus 2, 3/2, 1 per minus 2 atau minus 1/2 ya, 2 sama dengan A aksennya adalah A tambah 1, A tambah B, C ditambah 1/2 kali D, dan A tambah B dikurang 1/2 kali D. Nah, kita mencari nilai A terlebih dahulu dengan cara A tambah 1 sama dengan minus 2. Kenapa saya ambil minus 2? Karena A tambah 1 dan minus 2 ini memiliki posisi yang sama, yaitu baris pertama dan kolom pertama. Jadi A sama dengan minus 2 dikurang 1. Satunya ini yang tadi positif di sebelah kiri pindah ke kanan jadi negatif, maka minus 2 dikurang minus 1 sama dengan minus 3. Maka A sama dengan minus 3. Lanjut nilai B, A tambah B sama dengan 1. Karena A sudah kita ketahui, maka langsung saja kita kasih masuk nilainya. Minus 3 ditambah B sama dengan 1. B sama dengan minus 3 pindah ke kanan jadi positif, maka plus 3. Jadi B sama dengan 1 tambah 3 adalah 4. Maka B bernilai 4. Dan untuk untuk mencari habis itu kita mencari nilai D dengan cara A tambah B dikurang 1/2 dikali D sama dengan minus 1/2. Kan nilai A sama B nya kita sudah ketahui, yaitu minus 3 sama 4. Maka kita kasih masuk saja. Minus 3 ditambah 4 dikurang 1/2 dikali D sama dengan minus 1/2. Minus 3 ditambah 4 itu 1 dikurang 1/2 dikali D sama dengan minus 1/2. Satunya ini kita pindah ke kanan menjadi negatif, berarti minus 1/2 dikali D sama dengan minus 1/2 kurang 1. Nah, supaya memudahkan kita untuk berhitung ke step selanjutnya, supaya kita memudahkan hitungan selanjutnya, minus 1-nya ini saya mau ubah ke bilangan desimal, berarti menjadi minus 2/2, karena 2/2 sama saja dengan 2 bagi 2 yaitu minus 1, atau minus 2/2 itu sama saja dengan minus 1. Habis itu, karena ini penyebutnya sudah sama, maka langsung saja minus 1/2 D sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, maka langsung saja minus 1 dikurang minus 2 berarti minus 3/2. Nah lalu karena di dalam inverse keterangan inverse A inverse itu adalah minus 2, 2-nya itu minus, maka minus 2-nya ini saya pindahkan ke sebelah kanan sehingga D-nya itu tersendiri. Jadi D sama dengan minus 3/2 dikali minus 2. Satunya ini tidak usah diapa-apakan, tetap di D, tapi tidak tertulis. Lalu kita kalikan saja. Minus 3 kali minus 2 itu 6/2 hasilnya 3. Maka D hasilnya 3. Dan untuk mencari nilai C ditambah 1/2 dikali D sama dengan 3/2. C ditambah 1/2, karena kita sudah ketahui nilai D-nya yaitu 3, maka kita kasih masuk saja. 3 sama dengan 3/2. C ditambah 1 dikali 3 3/2 sama dengan C sama dengan 3/2-nya kita pindah ke sebelah kiri menjadi minus, menjadi 3/2 dikurang 3/2. Maka C hasilnya 0. Sudah deh, habis itu kita langsung kasih masuk nilai A, B, C, dan D-nya dan dijumlahkan. Menjadi A tambah B tambah C tambah D itu sama saja dengan minus 3 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 3. Minus 3 ditambah 4 itu 1 tambah
1 tambah 01 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Maka nilai A tambah B tambah C tambah D adalah 4. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 8. Titik A sama dengan 7 3 dicerminkan terhadap garis Y tambah 3 sama dengan 0 dan dilanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4. Bayangan titik A adalah, nah di dalam soal ini kita disuruh pencerminan 2 kali. Pertama, rumus pencerminan terhadap garis Y tambah 3 sama dengan 0. Pertama, kita cari dulu nilai Y-nya. Y tambah 3 sama dengan 0. Maka Y sama dengan minus 3. Nah, karena kita sudah dapat nilai Y-nya, maka kita langsung masukkan ke dalam rumus pencerminan terhadap garis Y. Rumusnya adalah X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan minus 3 X 2 dikali N kurang Y. X nya itu 7 X nya itu 7 dan Y nya itu minus 3. X dicerminkan terhadap Y sama dengan minus 3 2. Nah, N nya ini kan minus 3. Maka 2 dikali minus 3 dikurang Y nya adalah minus 3. Maka kita langsung tulis minus 3. 7, minus 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus 3. 7 nya tetap, Y nya berubah. 2 kali minus 3 minus 6 ditambah 3 karena minus ketemu minus positif. Maka minus 6 tambah 3 itu adalah minus 3. Lanjut kita cerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan minus 4. Cerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Maka 7 2 dikali Y nya adalah 4, maka 2 kali 4 dikurang minus 3. 7 2 kali 4 8 ditambah 3 karena minus ketemu minus positif. Maka hasilnya adalah 7 8 tambah 3 11. Maka hasil dari bayangan titik A adalah 7,11. Selanjutnya kita mengerjakan nomor 10. Soalnya adalah persamaan garis 2x kurang 3y sama dengan 7 jika dilatasi dengan faktor skalar minus 3 dan pusat dilatasi P sama dengan minus 1,2 menghasilkan bayangan. Nah, ini kan yang ditanya bayangannya, maka kita pakai rumus x aksen y aksen sama dengan A ditambah K D ditambah K dikali X kurang A dan Y kurang B. Nah, rumus ini berlaku untuk titik pusatnya itu A, B. Kalau 0,0 beda lagi. Dan K-nya diketahui yaitu minus 3. Jadi ini itu nilai K-nya. Langsung saja kita masukkan rumus X aksen Y aksen sama dengan A-nya di sini minus 1 ditambah minus 3 dan B-nya adalah 2 ditambah minus 3 dikali X dikurang minus 1 dikali juga Y dikurang 2. Maka menghasilkan X aksen Y aksen sama dengan minus 3 ini kita kali masuk ke X. Tapi sebelum itu kita ketahui di sini kan ada minus, ketemu minus jadi positif, maka X tambah 1. Maka
Maka dari itu kita langsung kasih saja minus 3 dikali X, yaitu minus 3X. Dikali masuk. Lalu minus 3 dikali plus 1, yaitu minus 3. Dan minus 3 dikali Y minus 3Y. Dan minus 3 dikali 2 sampai 6. Nah, maka nilai X aksennya adalah minus 1 minus 3X minus 3, dan Y aksennya yaitu 2 dikurang 3Y ditambah 6 sama dengan minus 3 dikurang 3 itu minus 4, maka nilai X aksennya adalah minus 3X dikurang 4, dan 2 ditambah 6 8, maka nilai Y aksennya adalah 3Y tambah 8. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X dan Y-nya dengan menggunakan mencari X dan Y menggunakan menggunakan nilai X aksen dan Y aksen. Begitulah. Nah, untuk mencari nilai X dan Y-nya, maka X aksen sama dengan minus 3X dikurang 4, Y aksen sama dengan minus 3Y tambah 8. Pertama kita selesaikan dulu X ya. Untuk mencari nilai X, caranya minus 4 ini kita pindahkan ke sebelah ke kiri atau di sebelahnya X aksen, berarti sisa X aksen ditambah 4, dan minus 3 ini kita jadikan bagian sehingga menjadi X aksen tambah 4 per minus 3. Begitu juga dengan nilai Y aksen, berarti Y aksen dikurang 8 per minus 3. Maka ini adalah nilai X. Ini nilai X dan ini nilai Y. Langsung kita substitusi pada persamaan ini, 2X dikurang 3Y sama dengan 7. Jika nilai X dan Y-nya pada persamaan garis persamaan ini, berarti 2 dikali nilai X-nya itu X aksen tambah 4 per minus 3 dikurang 3 dikali Y aksen dikurang 8 per minus 3 sama dengan minus 7. Nah, ini kita kali masuk 2 dikali X aksen 2X aksen 2 dikali 4 ditambah 8 per minus 3. Di sini habis karena sama-sama minus 3 jadi habis. Sisa ditambah Y aksen kurang 8 sama dengan minus 7. Nah, supaya kita menemukan jawabannya, kita harus menghilangkan minus 3 ini dengan cara dikali dengan minus 3 lagi. Maka karena kita mau kali dengan minus 3, jadi jadi minus 3 dikali 2X aksen ditambah 8 per minus 3 dikali dikurang 3 dikali Y aksen kurang 8 sama dengan 7 dikali minus 3, menghasilkan karena di sini sama-sama minus 3, maka habis sisa 2X aksen ditambah 8. Ini kita kali masuk, minus 3 dikali Y minus 3Y aksen minus 3 dikali minus 3 ditambah 24 sama dengan minus 21. Nah, supaya kita menghilangkan lagi, kita menemukan jawaban dan kita hilangkan lagi nilai minusnya ini supaya mendapatkan jawabannya, sehingga kita kalikan dengan
minus 1 menghasilkan minus 2x aksen dikurang 8 ditambah 3y aksen dikurang 24. Anjing, salah cok. Nah, setelah kita menemukan hasilnya, kita langsung kumpulkan yang sejenis. Berarti 2x aksen dikurang 3y aksen ditambah 8 ditambah 24 menghasilkan minus 1. 2x aksen dikurang 3y aksen 8 tambah 24 itu 32 ditambah 32 sama dengan minus 21 aksen minus 21. Nah selanjutnya 32 nya ini kita pindahkan ke sebelahnya minus 21 atau pindah ke ruas kanan menjadi negatif, maka 2x aksen dikurang 3y aksen sama dengan minus 21 dikurang 32 menghasilkan 2x aksen dikurang 3y aksen sama dengan minus 25. Supaya kita menemukan jawabannya, maka kita harus kali dengan minus 1. Sebenarnya dari sini sudah dapat jawabannya, cuman karena di opsi jawaban tidak ada minus 55, maka kita kali dengan minus 1 lagi, sehingga menghasilkan minus 2x aksen ditambah 3y aksen sama dengan 55, atau sama saja dengan minus 2x ditambah 3y sama dengan 55. Inilah hasilnya.